Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu topik yang mendasari kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendasari firman Allah ini, pagi hari ini kita akan belajar di bawah satu topik, yaitu nikmatilah kebahagiaan hidup di dalam keluarga di tengah kesia-siaan hidup. Nikmatilah kebahagiaan hidup dalam keluarga di tengah kesia-siaan hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan ini untuk menikmati kebahagiaan hidup selagi kita hidup di tengah dunia ini? Hidup yang kita mau menikmati hidup di dunia ini adalah hidup yang bukan panjang. Hidup yang kita nikmati di dunia ini adalah hidup yang singkat. Dan di dalam hidup yang singkat ini kita memanfaatkan baik dalam hal makan, minum, pakaian, pemakaian, bahkan juga hal-hal rohani yang akan membawa kita kepada kekekalan itu, saudara. Itulah sebabnya bagi orang percaya menikmati kebahagiaan hidup bersama-sama dengan keluarga, yaitu istri yang Tuhan kasih kepada kita, suami yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita tidak akan selamanya hidup di tengah dunia ini, karena hidup yang diberikan dan kita nikmati di tengah dunia ini bukan kita terima begitu saja dari dalam dunia ini ketika kita ada di dalam dunia ini. Melainkan ada sumber, ada oknum yang memberikan kita hidup. Dan hidup yang diberikan ini tidak begitu panjang. Kita mau hidup di tengah dunia seperti apa, dan pastilah bahwa hidup yang sedang kita nikmati itu adalah hidup yang sangat singkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sedang hidup di tengah dunia ini, di tengah dunia kehidupan yang sia-sia. Maka kebahagiaan hidup itu dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk selamanya. Pasti ada keterbatasan. Pasti ada kesia-siaan hidup, saudara. Tidak ada sesuatu yang akan membawa kita kepada kekekalan kalau itu kita tidak memanfaatkan baik. Kalaupun hidup menuju kehidupan kita setelah kita menikmati hidup yang singkat di tengah dunia ini menuju kepada kekekalan nanti. Bagi setiap orang yang sedang memanfaatkan kehidupannya, kebahagiaan hidup di tengah dunia ini dengan baik, pasti dia akan diantar kepada kekekalan itu. Itu sebabnya firman Allah mengajak kepada kita menikmati kebahagiaan hidup yang singkat bersama keluarga di tengah kesia-siaan hidup di tengah dunia ini, saudara. Hal ini penting sekali untuk kita pahami bagaimana kita hidup di tengah dunia yang sementara ini, agar di dalam dunia yang kehidupannya sementara ini
dapat kita nikmati juga kebahagiaan hidup kekekalan di dunia yang akan datang nanti setelah kita tinggalkan dunia kehidupan seperti sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya pada kesempatan ini kitab yang memiliki 12 pasal, 222 ayat yang ditulis oleh Salomo sekitar tahun 1936 sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Ini berbicara tentang kesia-siaan hidup. Artinya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah hidup yang sia-sia. Firman Allah hari ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup yang bersumber dari Allah pencipta langit bumi serta segala seisi manusia, segala seisinya bahkan kita manusia, dialah yang memberikan kita hidup itu sebagai penunjang hidup. Dia memperlengkapi juga dengan keluarga. Tuhan berikan kita satu istri. Tuhan memberikan kita satu suami. Tuhan juga menitipkan kehidupan kita dengan titipan-titipan seorang atau beberapa orang laki-laki atau perempuan, saudara. Itulah sebabnya tujuan hidup Tuhan membentuk keluarga di bumi ini adalah menikmati kebahagiaan hidup itu saja. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menikmati kebahagiaan hidup itu secara baik-baik bersama keluarga yang dibentuk Tuhan. Jika Tuhan kasih seorang istri jaga baik-baik sampai maut yang memisahkan. Kalau Tuhan memberikan kita suami, jaga suami itu baik-baik sampai maut memisahkan kita. Kalau Tuhan menganugerahkan anak laki-laki atau perempuan, kita juga jaga baik sampai maut itu memisahkan kita. Itu sebabnya ada 3 karakter, 3 kriteria sebagai orang yang mau menikmati kehidupan di dalam kesia-siaan hidup ini, dan itu harus dijalani dan nikmati. Yang pertama adalah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebahagiaan di hidup itu bersumber dari Allah sendiri. Kebahagiaan di hidup itu bersumber dari Allah itu sendiri. Mengapa? Karena Allah itu segala sumber. Dia sumber segala sumber. Dia memberi segala sesuatu kepada kita. Dia yang membentuk kita manusia laki-laki, dia membentuk kita manusia perempuan. Kejadian pada pasal pertama, pasal 1 ayat 26-27. Bagaimana Tuhan membentuk manusia itu, seorang laki-laki Adam. Dan Tuhan membentuk manusia itu seorang perempuan, Hawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia juga Allah yang memberikan kita hidup. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama dengan hidup yang Tuhan berikan kepada segala makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya yang ada di dalam dunia ini. Burung-burung di udara, binatang-binatang yang berkaki 4, bahkan juga segala binatang yang ada di dalam laut tidak sama dengan hidup yang diberikan, dilengkapi oleh Tuhan pada manusia itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut bahasa aslinya, hidup itu 3 maksud yang Tuhan memperlengkapinya. Yang pertama itu adalah hidup di dalam kehidupan tubuh. Yang kedua itu adalah hidup di dalam kejiwaan. Lalu yang ketiga itu adalah hidup di dalam alam roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menghidupkan kepada umat manusia sebagai perlengkapan untuk menikmati kebahagiaan hidup yang sia-sia di tengah dunia ini adalah hidup di dalam tubuh yang kita gunakan ini, yang disebut dengan bios di dalam bahasa Yunani. Hidup di dalam bios, manusia memiliki perasaan. Manusia merasakan lapar, manusia merasakan penderitaan, manusia merasakan berbagai macam beban-beban hidup. Manusia juga merasakan berbagai macam keputusasaan.
pengalaman-pengalaman kehidupan. Kita bisa menangis, mengalami kekurangan dan keterbatasan, karena semua ini melekat di dalam tubuh yang diciptakan Tuhan, saudara. Tidak harus ada saja di dalam hidup ini, tidak harus ada di dalam kecukupan saja di dalam hidup ini. Ada waktu untuk kita menangis, ada waktu untuk kita tertawa, ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk kita meninggal. Ada juga waktu, segalanya ada waktu untuk kita menikmati hidup ini. Karena ciptaan hidup bios itu mengacu kepada kehidupan tubuh secara fisik. Yang kedua adalah Tuhan juga menghidupkan jiwa kita. Agar di dalam kehidupan ini kita memiliki pikiran. Ada sifat-sifat tertentu yang kita bisa memikirkan. Kita juga menggunakan emosional kita. Kita juga menikmati kehendak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pikiran kita, kita dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dari pikiran kita, Tuhan memberikan kita untuk kita juga dapat memikirkan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan juga kita juga memikirkan hal-hal yang dimana kita juga merasakan hidup ini seperti apa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi kehidupan kita di bumi ini dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebagai manusia yang memiliki kejiwaan, kita juga berpikir dan memperlengkapi kebahagiaan hidup yang sia-sia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga memperlengkapi kehidupan kita dengan roh, agar kita juga mempersiapkan kehidupan ini selagi kita menikmati kebahagiaan hidup yang sia-sia ini sebagai persiapan untuk menuju kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup yang diperlengkapi oleh Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-9, Tuhan juga memberikan kita seorang istri. Tuhan memberikan kita seorang suami, bahkan juga anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Istri itu tulang ketika seorang suami mengambil seorang perempuan, seorang laki-laki mengambil seorang suami, seorang istri, seorang perempuan, dari saat itu dia bagian dari tulang suami, daging dari daging suami. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri dia menikmati hidup kekeluargaan bersama-sama dengan seorang suami, dari situ terbentuklah laki-laki atau suami itu sebagai daging dari dagingnya dan tulang dari tulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bukan dua lagi, tapi mereka satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi hidup di dalam kesia-siaan hidup ini, manfaatkan hidup itu baik-baik. Jaga suami baik-baik, jaga istri baik-baik. Hidup di dalam kesatuan iman. Menikmati dan memanfaatkan hidup yang sia-sia ini untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saudara, hidup itu bukan sumbernya itu bukan dari manusia. Hidup itu sumbernya berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak mempergunakan hidup ini, anak-anak dijadikan ladangnya orang tua untuk mencari pahala, suami dijadikan ladang untuk mencari pahala bagi istri, begitupun juga sebaliknya, saudara, maka kita akan mengalami kesia-siaan hidup menuju kekekalan juga, saudara. Kita tidak akan berhasil untuk menikmati kehidupan menuju kepada kekekalan. Manfaatkan kebahagiaan hidup itu selagi hidup yang sia-sia ini. Ini hal pertama. Yang kedua adalah kita sadar bahwa hidup itu singkat dan tidak untuk selamanya. Kita sadar bahwa hidup itu singkat dan tidak untuk selamanya. Pengkhotbah menjelaskan, saudara, segala yang hidup di bawah kolong langit ini adalah hidup yang sia-sia. Menurut ayat yang ke-9 tadi, saudara.
Kita bisa tertawa, tapi tertawa itu bukan untuk selamanya, saudara. Kita mengalami kecukupan, tapi kecukupan itu tidak untuk selamanya menuju kepada kekekalan, saudara. Kita hidup yang berfoya-foya, tapi semua kefoyaan hidup itu kita tidak akan selamanya menikmati, saudara. Karena hidup bagi umat manusia itu terbatas. 70 sampai 80 tahun menurut Mazmur pasal 90 ayat 10 itu. Hidup manusia hanya sudah terbatas. Dari kekekalan menjadi 120 tahun. Dari 120 tahun dengan begitu bangkitnya, maraknya pertumbuhan dosa, menjalar dosa di tengah dunia ini, membuat hidup manusia hari ini kita berada pada kehidupan 70 sampai 80 tahun lamanya. Sementara kita punya hidup kesia-siaan ini, kita manfaatkan hidup ini. Ada Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, hidup ini adalah bagaikan uap. Hidup ini juga bagaikan bayang-bayang, saudara. Hidup ini ibarat dengan mimpi menurut Mazmur 90 tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita sadar manusia yang memiliki kejiwaan, manusia yang memiliki tubuh, manusia yang memiliki roh. Kita harus punya kesadaran bahwa hidup ini bukan untuk selamanya. Kita hidup di bumi ini tapi hidup yang singkat dan sementara. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada ini. Efesus 5 ayat yang ke-16. Hari-hari hidup yang sedang kita nikmati ini adalah hari yang jahat. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Dosa mengejar kehidupan umat manusia. Dosa mengejar kehidupan seorang bapak. Dosa mengejar kehidupan seorang ibu. Dosa mengejar kehidupan anak-anak. Bagaimana caranya untuk kita memanfaatkan hidup adalah tugas untuk setiap pribadi orang percaya agar kita menikmati kehidupan ini bersama keluarga yang sudah Tuhan bentuk, dan kita tidak akan menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini begitu saja. Ada manfaatnya yang dapat kita manfaati di dalam kehidupan ini. Karena itu Kolose pasal 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita diperangkapkan dengan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai kita diperangkapkan oleh segala kenikmatan keduniawi ini. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Dunia ini jahat, saudara. Dunia ini di tengah permusuhan, di tengah peperangan rohani, peperangan kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak manfaatkan hidup ini baik-baik, maka hidup ini akan mengalami kesia-siaan. Pengaruh kesia-siaan itu akan terbawa sampai kepada kekekalan nanti. Saudara, itu sebabnya selagi kita hidup di tengah dunia ini, manfaatkan hidup untuk bahagia di bumi ini. Agar menuju kekekalan nanti kita lebih berbahagia lagi, bersama orang-orang kudus yang lain yang akan datang di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Allah hari ini. Yang kedua adalah kita sadar bahwa hidup ini singkat dan tidak ada untungnya kalau kita tidak manfaatkan baik-baik selagi kita hidup dalam dunia ini. Yang ketiga adalah menikmati hidup yang manfaat bagi keluarga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menikmati hidup adalah karunia dari Tuhan. Menikmati hidup itu adalah pemberian, saudara. Bukan kita menerima hidup ini begitu saja, tapi ini pemberian. Pemberian artinya bahwa ada orang yang sudah mempersiapkan hidup ini, saudara. Hidup ini bukan kita, berasal dari kita sendiri, saudara. Hidup ini karunia dari Tuhan yang memperlengkapi hidup umat manusia, baik hidup di dalam kehidupan jasmani, baik itu hidup di dalam kehidupan kejiwaan, hidup di dalam kehidupan kerohanian, tindakan-tindakan emosional yang kita gunakan. Semua kehidupan, setiap kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah dipersiapkan Tuhan. Ini karunia Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita.
Istrimu itu karunia yang Tuhan berikan. Suami itu karunia Tuhan. Anak-anak kita itu karunia Tuhan. Untuk kita menikmati hidup di dalam kebahagiaan hidup. Sekalipun kita hidup di tengah kesia-siaan hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Rohani lebih menonjol, tetapi kehidupan jasmani lemah. Hidup tetap akan menjadi masalah, saudara. Hidup jasmani sudah kita lengkap. Tetapi kalau kerohaniannya itu lemah, kehidupan kita juga akan dipengaruhi dan akan menjadi masalah, saudara. Sering kita bangga dengan segala kebanggaan kita. Memiliki segala sesuatu menjadi kebanggaan bagi setiap orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Apakah kebahagiaan yang dimiliki oleh semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini? Apakah kita sudah manfaatkan dengan baik dan melakukan semuanya itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki istri yang cantik, kita memiliki suami yang ganteng. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan kebahagiaan hidup itu baik-baik, saudara semua akan menjadi sia-sia. Kita memiliki anak-anak, kita memiliki segala kekayaan. Punya mobil, punya motor, punya kekayaan yang lain, sudah punya saldonya tinggi, bahkan juga kita memiliki usaha yang banyak. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan hidup ini untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, maka semua akan menjadi sia-sia belaka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari saudara hargai. Tuhan memberikan istrimu itu, menghargai dia. Tuhan memberikan suamimu, hargai dia. Hormati dia. Tuhan memberikan anak-anak, kita juga hargai. Ini titipan Tuhan. Jadikan mereka sebagai ladang untuk kita mencari pahala menuju kepada kekekalan nanti. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita boleh belajar bersama pada hari ini. Temanya adalah menikmati kebahagiaan hidup di dalam keluarga di tengah dunia kesia-siaan hidup ini. Karena hidup yang kita nikmati ini sumbernya berasal dari Tuhan Allah kita. Kalau kita tidak memanfaatkan hidup ini sebaik mungkin, maka kita sudah sia-sia, mengalami kesia-siaan. Yang kita nikmati itu adalah dari dalam dunia ini. Kita sadar bahwa hidup ini singkat sekali, saudara. Kita sadar bahwa hidup ini singkat sekali. Menikmati hidup ini sebagai manfaat kebahagiaan hidup, agar suatu hari kelak kita akan menikmati menuju kepada kekekalan di dalam sorga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.